Mbak Alia sudah memimpin berdoa, semoga pertemuan kita kali ini dapat berjalan dengan lancar, gitu ya. Kita baru kali ini bertemu ya dalam pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran di tahun ini kalian sudah kelas 11 memasuki semester yang pertama. Kita masih di awal pembelajaran, jadi nanti kita tidak masuk ke materi dulu, tapi nanti kita akan melakukan sesuatu hal. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu dari kalian. Kalian pasti sekolah itu punya alasan kenapa kalian sekolah, gitu ya? Ya. Nah, yang saya tanyakan nanti, kalian juga pasti punya impian. Saya ingin sekolah itu yang seperti apa, atau ingin kelas impian saya itu seperti ini, gitu ya. Nah, nanti silakan bisa kalian tuliskan impian kalian pada kertas sticky note yang saya bagikan. Nanti bisa dituliskan di situ, di kelas yang kalian impikan itu seperti apa. Nanti bisa langsung saja ditulis. Nanti akan kita tempelkan pada papan yang sudah saya sediakan, gitu ya. Silakan bisa dimulai menuliskan dulu sekarang. Dikasih nama nggak, Pak? Inisial saja. Ya, inisial, nama depan silakan. Nama siapa, Pak? Ria siapa? Ria Agustin, RA. Gitu ya? Ya. Apabila kira-kira sudah selesai, nanti kalian bisa menempelkan di sebelah kanan. Sebelah kanan. Saya tuliskan dulu impian. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Silakan yang sudah selesai menuliskan impiannya bisa langsung ditempel di kertas tempel yang sudah saya sediakan. Itu sudah ada tulisan jelas impiannya. Bisa langsung ditempel di situ. Ya.
kasih kalian sudah menuliskan impian kalian di sini. Saya baca sebentar. Saya ambil sampel beberapa ya. Dan beberapa. Ini belum ada inisialnya. Ini sudah ada. Inisialnya A. Ada yang megang inisial A? A saja. Dua orang. Sudah isinya ini. Ya. ARS. Ini. Saya tidak milih ini. Ini yang belum menuliskan. Inisial. Betul. Dipegang dulu. Bisa dibacakan kelas impianmu. Mulai dari Mbak Al ya. Kelas impian bersih, tidak ada coretan di tembok, alat kebersihan di kelas lengkap, gorden yang bersih, lampu yang tidak mati. Oke. Minta kembali, saya kembali ya. Kelas impian Mbak Al ya, ini bersih, tidak ada coretan di tembok, alat kebersihan di kelas lengkap, gorden yang bersih, lampu yang tidak mati. Ya ini kelas impian ini Pak ya. Selanjutnya kelas impian Kelas impian saya yaitu kelas yang rapi, bersih, nyaman, dan aman. Kelas yang tidak ramai dan tidak berisik. Kelas yang penuh kekompakan. ya sekali. Mbak Alisa. Mbak Alisa kelas impiannya ini kelasnya rapi, bersih, nyaman, dan aman. Kelas yang tidak ramai dan tidak berisik. Kelas yang penuh kekompakan. Oke, kelas impiannya bagus sekali. Satu lagi, Mbak. Kelas impian saya nyaman, tentram, dan asik. Bisa menghargai pendapat satu dengan yang lainnya. Bersih, tidak ada debu di sekelilingnya. Murid menjunjung tinggi sikap sopan dan santun. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan untuk teman. Bagus sekali dari apa yang kalian impikan dan kalian tuliskan itu rata-rata nyaman, aman, yang pasti terkait dengan kondisi nanti mendukung pembelajaran kalian yang nyaman dan aman, yang dapat terlaksana dengan baik. Nah, ini kan saya simpan dulu dari impian kalian. Nah, kalau kita punya impian, itu langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Mewujudkan impian. Mewujudkan impian, harus tidak apa. Mewujudkan impian, betul? Apalagi? Berusaha untuk mencapai impian. Berusaha untuk mencapai impian, ya. Betul. Terus sekali, kalau kita punya impian, berarti jangan hanya diimpikan, tetapi harus kita usahakan untuk mewujudkan. Gitu ya, betul. Ya. Sepakat semuanya, begitu? Sepakat. Dari tulisan-tulisan kalian ini bagus-bagus sekali impiannya, dan saya berharap impian kalian bisa terwujud, walaupun mungkin tidak bisa memfasilitasi semuanya, cuma kita lakukan yang baik-baik yang bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, kira-kira untuk mewujudkannya apa kalau pendapat kalian? Apa untuk mewujudkan
mewujudkannya kira-kira? Untuk mewujudkan kelas yang bersih, kita harus melaksanakan piket secara rutin. Betul. Terus untuk menjadikan kelas aman, itu kita harus menjaga karantina pribadi kita. Iya. Oke. Oke. Bagus sekali. Jadi kalau kita ingin kelas kita bersih, ya berarti harus laksanakan piket. Ya dibersihkan, ini kan dibersihkan. Kalau kelas kita ingin aman, ya berarti mulai dari diri kita sendiri harus menjaga keamanan. Misalkan ya menjaga hubungan dengan teman, tidak mengambil barang dari teman dan lain sebagainya, dan menjaga keamanan bersama gitu ya. Setuju ya? Setuju. Oke. Nah itu gambarannya adalah bahwa kita harus melakukan sesuatu action, betul? Betul. Nah, gitu. Dan kalian ingat peraturan di sekolah kita? Ada peraturannya ya? Ya. Nah, ini untuk mewujudkan impian ini, kita berarti harus melakukan sesuatu usaha untuk mewujudkan. Nanti usahanya akan kita lakukan dalam 1 tahun ini. Kalian saat berada di kelas ini, di kelas 11. Tapi nanti mungkin impian itu kan suatu saat bisa saja berubah ya kan? Iya. Kalau kelas kita sudah bersih, kelas kita sudah nyaman, kan mungkin ada impian yang lain nanti, gitu ya? Ya. Nah, ini nanti karena ini masih awal untuk mewujudkan impian, ini kita akan membuat sesuatu keyakinan kelas. Kalian mungkin masih asing dengan itu. Nah, keyakinan kelas ini kalau bahasa yang sering kita lakukan sebenarnya kita membuat kesepakatan, gitu ya? Ada Ya. gambaran? Iya. Ada ya? Oke. Ini sedikit berbeda dengan peraturan sekolah. Sebenarnya kalau peraturan sekolah sudah ada ya? Sudah ada. Misalkan kita tidak boleh terlambat, kita tidak boleh memakai sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan lain sebagainya, gitu ya? Nah, ini nanti kita akan buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, caranya nanti saya akan memberikan, kita akan diskusi kira-kira yang kalian ambil atau kalian dari pendapat kalian sekarang, peraturan apa yang kira-kira menurut kalian perlu ada di kelas ini? Kalian pikirkan sebentar, nanti kalian bisa menyampaikannya. Jadi peraturan misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Itu hanya contoh. Gitu ya. Dan nanti kalian bisa menyampaikan kira-kira untuk mewujudkan impian ini kalian membuat peraturan apa, tidak boleh apa atau apa dan lain sebagainya. Gitu ya. Boleh dipikirkan sebentar. Kalau sudah ada pendapat bisa disampaikan. Silakan. Apa? Ada pendapat? Ada pendapat? Ya, silakan Mbak. Melaksanakan piket yang tidak melaksanakan piket dikenakan denda. Berarti peraturannya harus melaksanakan piket. Ya, kan kadang ada yang telat, kita apa itu piket atau gimana? Ya. Oke. Ada yang lain? Ya, Mbak. Menghargai yang berbicara di depan. Hargai yang berbicara di depan. Boleh. Oke. Kita simpan dulu.
misalkan kita tidak boleh apa, gitu. Silakan kalian lanjutkan. Yang boleh apa, yang tidak boleh apa. Nah, ini kalian sampaikan yang tidak boleh apa, gitu ya. Kira-kira kita tidak boleh apa saja di kelas? Tidak boleh ribut. Teriak-teriak. Tidak boleh teriak-teriak. Tidak boleh makan saat ada guru atau makan tanpa seizin guru. Tidak boleh makan saat ada guru. Harus minta izin dulu. Ya. Ada lagi? Tidak membuang sampah di lokal. Tidak membuang sampah di lokal. Tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Tidak boleh merusak fasilitas di sekolah. Oke. Banyak ya. Nah, ini nanti yang kalian pikirkan tadi, silakan dituliskan kembali ke sticky note yang saya bagikan. Jadi ini kita diskusi mengenai peraturan dulu. Peraturan dulu kita buat, jadi tidak boleh apa, misalkan. Tadi yang kalian sampaikan mungkin bisa ditambahi. Diberi inisial apa? Ya sudah, bisa ditempel di depan lagi dan sini.
kurang satu. Ada yang belum nempel di depan? Sepertinya kurang satu. Enggak, ini dari tempel di sini dengan jumlah siswanya masih berbeda. Siswanya semuanya tidak 27. Yang di tempelan masih 26. Ada yang belum? Betul ya, 27 ya? Sudah? Ada yang belum? Ada yang lupa menempel? Oke. Saya bacakan ya. Ini dari misalnya N. Kita tidak boleh berbicara yang kurang sopan saat berada di lingkungan sekolah. Kita tidak boleh berbicara yang kurang sopan. Kita kelompokkan ya. Nanti mungkin kan ada yang ini hampir sama. Kita kelompokkan. Kita tidak boleh berbicara kurang sopan saat berada di lingkungan sekolah maupun sekitarnya. Jika ada yang berbicara di depan, kita harus mengerti. Ini terkait dengan bicara. Tidak boleh mencoret, merusak fasilitas sekolah. Selalu melaksanakan etiket, menghargai orang lain, menghargai kesepakatan. Tidak boleh berisik. Peraturan dalam kelas tidak boleh berisik atau teriak-teriak. Sama tadi. Menghargai yang berbicara di depan, tidak boleh asik sendiri atau berbicara sendiri saat pelajaran sedang berlangsung. Ini harus sama, tidak boleh berbicara yang tidak boleh. Inisialnya K, lebih menghargai yang suka berbicara di depan, yang sama. Tidak merusak fasilitas, menjaga bicara sopan, tidak membolos saat jam pelajaran. Ada tambahan tidak membolos, itu ya. Kalian sambil mengingat-ingat. Tidak boleh mencoret-coret, sama tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak sesuai jadwal. Kalian tidak tidur di kelas saat pelajaran berlangsung. Bicara saat guru menjelaskan, tidak boleh, gitu ya. Ini tambah tidak boleh tidur. Tidak boleh ngobrol dengan teman saat guru sedang menjelaskan. Ini sama ya. Tidak boleh bicara. Tidak boleh ribut saat jam pelajaran. Tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Menghargai ketika ada yang berbicara. Harus melaksanakan etiket kelas. Tidak boleh makan dan minum di kelas saat pelajaran. Apabila tanpa izin. Dilarang mencoret-coret meja dan tembok. Dilarang membuang sampah lewat jendela. Inisial RA. Tidak membuang sampah di loker. Menghargai yang berbicara. Tidak berteriak-teriak. Tidak boleh makan sebelum nama ya. Inisial D, tidak boleh berteriak-teriak di dalam kelas, tidak boleh terlambat saat melaksanakan kegiatan kelas, tidak merusak fasilitas kelas yang telah disediakan, sama ya. Inisial SW, tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh buang sampah di lantai, tidak boleh melawan guru. Sama. Inisial DL, boleh menggunakan HP. Tidak boleh ya ini. Sesuai ketentuan. Tidak berteriak-teriak di kelas. Sama. Penggunaan HP ini satu tambah satu. Peraturan dalam kelas inisial D. Tidak boleh berbicara kasar. Menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh mencoret-coret dinding. Tidak boleh berisik saat guru sedang menjelaskan.
konsentrasi sebelum jam pelajaran dimulai. Datang tepat waktu, tidak boleh makan pada saat jam istirahat. Tidak boleh makan saat jam istirahat kecuali atas izin guru. Ini salah tulis ini. Lupa mungkin. Tidak boleh bercanda yang berlebihan saat tersebut. Oke, ini dari misalnya ini. Tadi mungkin lupa, makanya nanti kelaparan kalau tidak. Peraturan yang tidak boleh bermain HP saat guru sedang menjelaskan. Kurangi bercanda yang berlebihan. Tidak boleh merusak HP. Menggunakan HP. Tidak boleh berbicara sendiri. Tidak boleh menggunakan HP tanpa perintah guru. Oke. Sudah ya. Dan ini kita kelompokkan. Nah, ini kalian sudah menuliskan peraturan kelas. Nah, setelah kita buat peraturan ini, kita akan mengubah kalimat-kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Jadi tadi yang tidak boleh coret-coret tembok, tidak boleh makan di kelas, itu kita ubah menjadi kalimat positif. Bisa ya? Jadi kalau misalkan kita tidak boleh berbicara yang kurang sopan saat di lingkungan kelas, kira-kira kalimat positifnya gimana? Kalimat positifnya Berbicara yang sopan ketika di dalam kelas. berbicara yang sopan ketika di dalam kelas. Gitu ya, paham ya? Nah, jadi kita mengubah peraturan ini dari kalimat negatif ke positif. Jadi kita berbicara sopan, saat di kelas ataupun setelah itu ya. Setuju? Selanjutnya tidak boleh berisik atau teriak-teriak. Kalimat positifnya kira-kira berbicara dengan pelan. Ya, bicara dengan pelan-pelan ya. Jadi kalimat positifnya berbicara dengan pelan-pelan, ya, yang secukupnya itu ya maksudnya. Ya. Tidak merusak fasilitas yang disediakan sekolah. Kalimat positifnya Menjaga fasilitas sekolah. menjaga fasilitas sekolah. Oke. Tidak membolos saat jam pelajaran. Mengikuti pelajaran dengan baik. Datang sesuai jadwal ya. Oke. Tidak boleh berisik, tidak boleh makan tadi sudah. Tidak boleh makan dan minum di kelas saat pembelajaran. Kalimat positifnya Makan di saat jam istirahat. makan di saat jam istirahat. Ya. Atau tadi juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu kan berarti kalau mengikuti pembelajaran dengan baik kan berarti tidak sambil makan. Oke. Dilarang mencoret-coret sama, berarti menjaga. Dilarang membuang sampah lewat jendela. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Tempatnya di mana?
waktu yang sesuai ya, waktu yang tepat ya. Jadi tidak jam pelajaran ini. Ya, kalau nggak disuruh. Kalau tidak disuruh ya, betul. Kadang saya suruh juga. Sampah sudah, merusak fasilitas sudah, berisik sudah, celah-celah sudah. Tidak boleh menyimpan membuang sampah di loker. Buang sampah di tempat sama ya. Oke. Tidak boleh bercanda yang berlebihan. Berbicara sesuai kebutuhan. Jangan nanti jadinya pendiam. Tapi nggak apa-apa sebenarnya. Oke. Berbicara seperlunya. Gitu ya. Tidak boleh berbicara kasar. Apa? Berbicara dengan kata yang kasar. Oke. Berbicara dengan kata yang lain. Ya. Ini tadi kita sudah menuliskan impian kalian di sini, gitu ya. Selanjutnya sudah kita tuliskan apa yang boleh, yang tidak boleh dilakukan, betul ya. Selanjutnya kita sudah membuatnya ke kalimat positif. Nah, ini sudah kita temukan apa yang sudah kita sepakati. Nanti kita buat ke bentuk yang lebih mudah dihafal, mudah dipahami, gitu ya. Karena nanti kan yang melakukan atau melaksanakan kesepakatan ini kan kita bersama. Jadi kita harus paham dulu. Nah, kira-kira bersikap sopan ini tadi sudah sesuai dengan apa yang kalian tuliskan di sini. Bersikap sopan dan ya. Selanjutnya berbicara sesuai kepentingan. Itu sudah mewakili yang tidak banyak bicara atau berisik tadi, gitu ya. Ya. Menggunakan HP di waktu yang sesuai. Misalkan ada guru yang menyuruh menggunakan, ya silakan, boleh, berarti gitu. Ya. Dan selanjutnya sampai dengan di datang tepat waktu, gitu. Mungkin ada yang bisa diringkas ini, apa ya? Yang bisa diringkas? Bersikap sopan sudah termasuk di menerapkan 5S. 5S ya. Oke. Kita masuk berarti. Ini berarti masuk di 5S. Gitu? Iya. Oke. Ya, ada lagi? Belum ya? Tiket, kira-kira apa tiket? Revisian. Oke. Ini berarti saya. Oke. Nah, ini kita kelompokkan dalam kita buat menjadi keyakinan kelas. Jadi yang kita akan lakukan tadi, sekarang kita buat keyakinan kelasnya. Yang ditaruh paling atas kira-kira yang mana? Menerapkan 5S. Yang lain? Atau setuju? Setuju. Menerapkan 5S ya.
sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Berarti menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan. Lanjut. Ini berarti penerapan 5S ini sudah ya. Lanjut apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ada yang setuju? Yang mendapat? Setuju. Lanjut. Menjaga fasilitas kelas. Jaga fasilitas. Ya, ada yang lain? Setuju? Jaga fasilitas ini berarti. Ada lagi? Ini sudah ya berarti masih pekerjaan ya? Perbicaraan kepentingan. Itu sudah masuk belum? Gimana? Belum? Berbicara sesuai kepentingan. Ini tadi di apa ya? Jadi tidak. Oke, ini saya buat saling menghargai itu gimana? Oke. Saatnya sholat zuhur berjamaah dimulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata Ya, ini kita sudah menyempakati keyakinan kelas kita. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira ada tambahan atau tidak? Menggunakan HP. Oh iya, menggunakan HP. Apa kira-kira? Menggunakan HP saya. Sudah ya? Sudah? Ada teman lagi? Sudah ya? Sudah? Oke. Nah, ini kita sudah bentuk keyakinan kelas kita. Kita kira-kira sepakat? Sepakat ya. Nah, ini akan menjadi hal yang akan kita lakukan. Jadi misalkan di kelas berarti kita harus menerapkan 5S gitu ya. Nah, ini keyakinan kelas kita sudah kita buat. Nah, tinggal nanti kita laksanakan gitu ya. Nah, nanti untuk lebih ringkasnya, nanti kita akan membuat poster yang akan kita tempel di kelas kita, gitu ya. Nanti akan kita bagi untuk kita buat bersama keyakinan kelas dalam bentuk poster agar kita nanti dapat membacanya setiap hari, biar kita selalu ingat, gitu ya. Oke. Sebelum kita tutup, saya ingin agar kalian juga tidak lupa. Ini kita sampaikan secara bersama-sama. Jadi keyakinan kelas kita nanti dibaca mulai dari yang atas sambil diingat-ingat. Gitu, jelas? Jelas. Nanti
bersama ya? Kita mulai dari atas sini. 1, 2, 3. Keyakinan kelas 1 menerapkan 5S. 2. Menjaga kebersihan. 3. Datang tepat waktu. 4. Menjaga fasilitas kelas. 5. Saling menghargai. 6. Menggunakan HP sesuai fungsi. Oke, terima kasih. Itu tadi kita sudah membentuk keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas ini nanti sebagai usaha kita akan mewujudkan kelas impian kita, gitu ya? Oke, tadi seperti apa yang saya sampaikan, nanti kita akan berproses dan kita tempel di kelas ini. Begitu dari saya. Kira-kira ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada ya? Karena waktu kita sudah habis, kita akhiri pertemuan pada kali ini. Kira-kira ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Ya, kita cukupkan. Terima kasih atas waktu kalian dalam berpartisipasi. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Datuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Yang pertama, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita untuk dapat berkumpul pada pagi siang hari ini. Selawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, tamu undangan yang berbahagia, pada kesempatan hari ini izinkan saya nanti untuk mendiseminasikan materi yang saya dapatkan dari guru penggerak, yang mana pada kesempatan hari ini saya sudah meminta izin pada Bapak Kepala Sekolah nanti untuk menyampaikan ke Bapak Ibu. Di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, jadi hanya menyampaikan dan nanti belajar bersama. Gitu, oke? Bapak Ibu, mohon izin ini kegiatan kami video karena sebagai dokumentasi, dan monggo nanti misalkan ada masukan atau apa yang perlu disampaikan, silakan bisa disampaikan. Kegiatan kita pada pagi siang hari ini insya Allah tidak begitu lama, ya sekitar 30 sampai 40 menit. Untuk menyingkat waktu, kita mulai. Mohon maaf saya sambil duduk ya. Judul kita adalah mengenai budaya positif di SMK Negeri Jumantono. Apa itu budaya positif? Nanti kita sharing bersama. Mengenai budaya positif ini ada beberapa hal yang nanti akan kita sharingkan. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima restitusi. 5 posisi kontrol. Keenam segitiga restitusi.
Sebelum kita mulai, Bapak Ibu kita mungkin akan bermain dulu. Bapak Ibu bisa mengeluarkan gadgetnya, handphonenya nanti untuk mengakses kahoot.it. Mungkin nanti bisa langsung membuka browser Chrome. Agar tidak tegang. Ini kita santai Bapak Ibu. Kahoot.it. Misal ada kendala bisa disampaikan Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Untuk PIN bisa dimasukkan dengan angka yang ada di depan 1800888. Ada kendala Bapak Ibu? Tidak. Bu Desi sampun? Pak Supri sampun? Jangan Pak. Siap. Monggo diberi nama siapa silakan. Pripun Pak? Keluar dulu bisa. Keluar dulu. Ya nanti izin kayak nama siapa monggo. Ada 8 personel yang sudah gabung. Kahoot.it. Ini Pak Supri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tunggu sebentar Pak Ramanto sepertinya. Ya siap Pak. Bapak Ibu saya kira sudah tidak asing ya. Kalau yang TKJ saya ini sudah biasa. Jadi nanti pertanyaan ada di depan. Nanti Bapak Ibu mencet tombol di handphone panjenengan mana yang jawabannya. Jadi soal tetap ada di layar. Sampun Pak Ramanto? Lagi siap. Tunggu sebentar. Pak Ramanto sudah mulai masuk. Kita mulai ya Bapak Ibu. Siap ya? Kita mulai 3, 2, 1. Monggo. Komputer.
tulisannya di depan. Jadi kalau di HP tidak ada tulisan. Di HP hanya jawaban. Ada satu yang salah, ini siapa? Jadi rombongan kita ada 11 nih Bapak Ibu. Oh enggak otomatis. ITN ini yang pertama Kuintan mungkin. Ya ini biasanya pengaruh sinyal, pengaruh banyak hal pokoknya. Silakan tebak gambar di bawah ini Bapak Ibu. Itu ada buku, B-nya diganti C. Terus itu ada Pak Bos yang duduk sepertinya. Ada dua yang benar. Ada dua. Cukup bosan tadi Bapak Ibu. Ada buku diganti C sama P, cukup tadi. Lanjut ya. Desi nih yang pertama. Yang ketiga, kompetensi yang harus dimiliki guru kecuali. Oh enggak, mana saja sesuka jenengan. Ya, betul semua ini, luar biasa. Jadi Bapak guru hebat. Selanjutnya, dimensi profil belajar Pancasila kecuali mana? Ada 6 dimensi, mana yang bukan? Yang bukan, yang oranye ya Bapak Ibu. Inovatif. Inovatif. Pak Supri ini luar biasa. Ini berkejaran dengan Bu Desi sama Bu. Lanjut ya. Selanjutnya yang bukan termasuk 3 motivasi perilaku manusia. Ini mungkin agak asing ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang biru untuk mendapatkan imbalan. Yang oranye untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Yang keempat untuk menghindari takdir. Yang hijau Bapak Ibu, untuk menghindari takdir ini bukan. Kalau tersalib ini Pak Supri dari Desi ini. Lanjut ya, masih ada beberapa pertanyaan Bapak. Kelas 10 pada kurikulum Merdeka ada pada fase apa? Apa yang mati Bu? Betul sekali, langsung selesai. Ada yang F ini, F. Rasanya ya Bapak Ibu, SMK kelas 10. Ini tergeser ini Pak Supri. Mbak Buit juga. Ini kelas 11-12. Ini fase apa? Siapa yang sudah disampaikan? Oke, semuanya benar, luar biasa. Bu Desi ini yang belum terkalahkan. Pertanyaan ke-8, Bapak Pendidikan Indonesia. Wah, cepat sekali. Masih Bu Desi. MTO ini siapa ini? Oh, bukan. Pertanyaan ke-9 masih 3. 5 kebutuhan dasar manusia kecuali. 5 kebutuhan dasar manusia kecuali ya. Kebenaran. Oke, betul. Yang 2 masih. Oh iya. Lanjut
sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Yang mana gitu? Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, marinasi itu makanan daging itu di marinasi. Ya benar, hanya satu orang yang orang jawabannya restitusi Bapak Ibu. Man ini siapa ya? Wah, luar biasa. Luar biasa. Soal terakhir, posisi kontrol apa yang terbaik? Ini ada 5 posisi kontrol. Penghukum, teman, pemantau, atau manajer. Masih 2 yang belum jawab, satu lagi. Ya betul, manajer Bapak Ibu. Luar biasa. Ini Bu Desi peringkat pertama, Pak Rahmat peringkat kedua, Bu Intan peringkat 3. Bapak Ibu lupa ya. Monggo, monggo bisa Bu. Sudah Bapak Ibu, ini permainan kita ini sudah mulai hidup. Ini monggo Bu. Monggo sambil dirapi seadanya Bapak Ibu. Ini gamenya sudah ya. Ini yang paling menyenangkan memang game. Cuma ini untuk jadi dalam game tadi itu sudah kami selipkan isi dari materi Bapak Ibu. Jadi yang tadi ada di game itu beberapa sudah menyangkut materi yang akan kita diseminasikan. Untuk menyingkat waktu, ini mengapa budaya positif kita diseminasikan, kita ibaskan. Ini karena saya tidak mungkin bisa bekerja sendiri Bapak Ibu. Jadi sangat membutuhkan panjenengan semua nanti untuk mempraktekkan budaya positif di sekolah kita. Karena sekolah maju baik atau tidak pasti tidak 1-2 orang, pasti seluruh guru. Nih, ini mengapa budaya positif nanti kita pahami pada slide berikutnya. Nih, menurut KHD Diajar Dewantara, pendidik itu kita diberatkan petani yang mana memiliki peranan dalam menumbuh kembangkan tanaman atau apa yang kita tanam. Dan sebagai petani kita pasti akan memastikan bagaimana tanah yang akan ditanami dan bagaimana kita merawatnya dan lain sebagainya. Jadi hampir sama dengan sekolah ini Bapak Ibu. Jadi siswa itu diibaratkan bibitnya, kita petaninya, sekolah itu tanahnya. Nah ini sekolah diibaratkan tanah, tempat bercocok tanam, yang mana kita sebagai pendidik petaninya itu mengusahakan bagaimana lingkungan itu menyenangkan, menjaga, melindungi dari hal-hal yang tidak baik. Itu yang harusnya kita lakukan, yang mana itu akan menjadikan karakter murid bertumbuh dengan baik. Jadi misalkan tanaman, ya bagaimana kita merawat, memupuk, dan selanjutnya nanti sampai dipanennya hasilnya, ya insya Allah akan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ini kita, mohon maaf ini foto agak lama. Ini Bapak Ibu Guru, tugas kita adalah menciptakan lingkungan positif, yang mana itu merupakan peran dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama. Yang mana apa yang kita lakukan nanti akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik, selanjutnya menjadi karakter-karakter baik, dan akhirnya menjadi budaya positif. Nah, budaya positif di sini adalah usaha kita untuk melakukan sesuatu hal positif yang menjadi kebiasaan dan karakter, akhirnya menjadi budaya. Yang
seperti sudah kita lakukan, misalkan setiap pagi ada 5S di depan, itu termasuk budaya, termasuk literasi pagi, itu juga budaya. Dan diharapkan nanti banyak lagi budaya-budaya akan muncul. Di sini masih peran guru, di mana guru nanti harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, yang memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, dan belajar lagi memperbaikinya, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Jadi misal ada siswa yang salah dari pembelajarannya, yaitu biasa Bapak Ibu. Dan perlu diingat, selama seorang mendapatkan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran ini biasanya akan sulit terjadi. Cuma ya tidak menutup kemungkinan kalau siswanya itu terlalu sulit dan lain sebagainya, ya saya juga tidak bisa menyangkal itu. Nah, ini tanggung jawab kita sebagai pendidik tadi adalah menghilangkan gangguan-gangguan yang muncul. Jadi misalkan kita petani tadi, biasanya kita mencabuti yang tidak perlu, misalkan rumput dan lain sebagainya, atau hama dan lain sebagainya. Jadi tugas kita itu. Selanjutnya ini 3 motivasi perilaku manusia ini yang ada dalam game tadi, di mana yang pertama ini motivasi berperilaku manusia itu, kalau siswa kita itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya dia biasanya bertanya dalam hati, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi dia biasanya hanya menghindari hukuman, bagaimana tidak konangan, mengeluarkan baju, bagaimana ngumpet saat jam sholat dan lain sebagainya. Yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Di sini biasanya pertanyaan yang muncul dalam diri siswa atau kita, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi fokusnya pada imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, ini motivasi yang ketiga, untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya pertanyaan yang ada dalam diri sendiri, yaitu akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini tingkatan yang paling rendah, ada tingkatan pertama, jadi menghindari hukuman. Yang kedua, tingkatan kedua ini dengan imbalan, sudah lumayan. Yang paling baik ada yang sebelah kanan, untuk menjadi orang yang sesuai dirinya sendiri. Ini diambil dari ahli Diana Bosson dalam buku Restructuring School Discipline. Bapak Ibu bisa sambil membaca ya. Ini ada suatu cerita, dan nanti menurut Bapak Ibu, apa Bapak Ibu itu setuju dengan tindakan Pak Seno? Pak Seno itu gurunya terhadap Iva, siswanya. Jadi di sini ada seorang murid bernama Iva, kurang menguasai matematika. Saat pelajaran berlangsung, dia diam di kelas, jadi tidak banyak bicara dan lain sebagainya. Tapi dia malah menggambar. Dan selanjutnya, kira-kira Bapak Ibu setuju? Tidak? Apakah setuju? Tidak. Kenapa Pak Joko? Mungkin termasuk bully. Iya, ya betul sekali. Jadi kadang mungkin saya sendiri juga pernah melakukan seperti ini, tapi kalau kita sadari bahwa ini sangat menjatuhkan mental anak ini. Jadi mungkin traumanya akan sampai seumur hidup Bapak Ibu. Nah, ini kebutuhan dasar. Tadi dalam game juga ada. Jadi kebutuhan dasar siswa kita juga ini ada 5 kalau menurut ahli. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan.
apa itu mengenai lengkapnya kita pelajari bersama. Nah, ini ada cerita lagi Bapak Ibu. Silakan monggo bisa dibaca sekilas. Ini Ibu Ambar, guru wali kelas 2, dan selanjutnya siswanya bernama Doni. Nah, kira-kira misal jadi Ibu Ambar, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan kira-kira terhadap Doni? Mungkin Bu bisa menyampaikan pendapatnya. Kalau menurut saya kita menasihati sama menegur Doni supaya tidak berbuat seperti itu karena itu merugikan. Dalam maksud misalnya bekal makan siang yang harusnya dimakan oleh temannya itu diminta oleh Doni, otomatis temannya kan nggak makan ya. Iya betul. Tidak. Kalau saya juga Pak. Nggak pribadi Pak. Ajak kali aja jajan. Oh jajan ya. Setiap hari Pak. Ya artinya gini 1, 2, 3 kali sambil kita melihat mungkin 1 kali dia belum bicara, 2 terus kita lihat latar belakangnya anak itu apa, karena anak melakukan seperti itu biasa punya latar belakang, bisa depresi, mungkin bisa tekanan keluarga. Jadi kalau cuma sekedar kita tegur, itu malah nanti akan semakin menjadi. Ini secara kejiwaan. Ya terima kasih Pak Joko. Iya Pak Supri. Kelas 2 SD Pak. Iya. Mungkin kepikiran belum matang juga. Iya betul. Langsung ke orang tua. Mungkin biasanya kalau anak SD itu udah belum ya Pak. Iya. Mungkin langsung dari orang tuanya ditegur. Kenapa Pak bisa minta seperti itu? Apa dari rumah nggak dibawa bekal? Mungkin seperti itu. Oke betul sekali. Iya luar biasa nasihat Bapak Ibu. Jadi memang dari kita misalkan menghadapi sesuatu itu berbeda-beda dan semuanya tidak salah. Semuanya tidak salah. Yang pasti ada usaha yang baik ya Bapak Ibu. Itu luar biasa. Nah ini analisisnya Bapak Ibu. Ini tadi yang dilakukan. Jadi kita hubungkan dengan kebutuhan dasar. Kalau di sini berarti ada kebutuhan dasar yang mungkin tidak terpenuhi dari Doni. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu sebaiknya jangan langsung ngejudge anak ini A, B, C, D, karena memang anak itu latar belakangnya sangat luar biasa. Ada yang siswa kita misalkan, itu saya sering menemui ternyata itu masalahnya tidak hanya di sekolah, dan rata-rata yang bermasalah di sekolah itu yang dari rumah sudah ada masalah. Betul sekali. Yang pertama, dia mungkin karena tidak terpenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, karena dia lapar memang, orang tuanya tidak membawakan bekal, mungkin tidak punya dan lain sebagainya. Ya tidak bisa kita salahkan langsung. Yang kedua, mengambil temannya karena senang temannya menjadi perhatian. Jadi ini yang dipenuhi kasih sayang dan rasa diterima. Karena mungkin dengan dia berbuat itu, istilahnya anak ini cari perhatian gitu. Dan selanjutnya mungkin Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia. Ini mungkin ke penguasaan. Jadi dia merasa kok misalkan berkuasa itu lebih senang begitu mungkin. Selanjutnya ini apabila jawaban Doni merasa hebat karena temannya dia takut, ini sudah. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas merasa bosan dengan bekal makanan dari ibunya. Nah mungkin juga ini makanya kenapa dia selalu minta diri. Ini mungkin yang tidak terpenuhi adalah dari kebutuhan kebebasan. Jadi kalau kita mengaitkan mencari tahu dulu kebutuhan apa sesuai itu yang belum terpenuhi, insya Allah akan baik. Cuma masalah yang muncul mungkin tetap ada masalah karena kita siswanya 1000, kita misalkan ada yang bermasalah 100, kita juga sangat susah. Tapi paling tidak bersama-sama nanti kita melakukan ini, misalkan menemui siswa yang bermasalah. Di sini ada 5 posisi kontrol, sama seperti yang di game tadi. Jadi yang pertama ada posisi penghukum, yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat pemantau dan manajer. Ini kita kira-kira masuk di mana, nanti kita koreksi bersama. Biasanya kalau
dalam posisi penghukum. Di sini guru berbuat ini, menghardik, menunjuk, menyakiti dan lain sebagainya. Cuma saya yakin misalkan kadang ada yang menghukum itu dengan maksud yang baik. Saya yakin kalau Bapak Ibu guru, saya yakin pasti maksudnya baik. Lanjut ya Bapak Ibu. Ini posisi penghukum. Membuat merasa bersalahnya biasanya berceramah, menunjukkan kecewaan mendalam. Ini gurunya begitu. Kalau di posisi teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, jadi membantu pemantau ini menghitung dan mengukur, hanya dia melihat saja. Ya kalau manajer dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan mana nanti posisi yang paling tepat. Di sini biasanya guru mengatakan kalau kamu tidak melakukan saya akan, biasanya begitu menghukum. Jadi lebih seperti paksaan kalau hukuman itu. Merasa bersalah kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, jadi kadang merasa ya kecewa. Selanjutnya lakukan untuk Bapak Ibu, ini biasanya kita mengakrabkan dengan siswa. Dan selanjutnya begini, ini hasilnya dari misalkan kita lakukan kontrol sebagai penghukum, biasanya anak akan berontak, bisa saja dendam, juga menyalahkan orang lain. Cuma kadang juga bisa positif juga Bapak Ibu. Jadi tidak melulu jelek, tidak. Selanjutnya buat merasa bersalah di sini biasanya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau posisi sebagai teman ini biasanya anak akan ketergantungan. Jadi dia kalau tidak ada Bapak Ibu guru tidak bisa mandiri. Kalau pemantau menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau tidak dilihat ya tidak tertib, kalau dilihat tertib. Biasanya begitu. Kalau posisi sebagai manajer ini biasanya menguatkan watak atau karakter. Jadi kalau menurut ahli di sini yang terbaik ya posisi kontrolnya sebagai manajer. Di sini kaitan dampak. Nah ini dampaknya. Dampaknya siswa bisa mengulangi berulang kali, menjadi agresif. Kadang siswa juga akan marah, dendam dan lain sebagainya. Di sini sampai dengan sebagai manajer dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Di sini Bapak Ibu, bahwa budaya positif itu dibentuk dari lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu dibentuk melalui keyakinan kelas dan juga peraturan kelas. Nah, peraturan kelas atau sekolah ini kita sudah punya. Cuma kalau keyakinan kelas mungkin kita belum semuanya melakukan. Tapi saya yakin Bapak Ibu juga pernah melakukan. Cuma mungkin kurang menyadari apakah ini keyakinan kelas atau bukan, gitu. Monggo, Pak. Menyesuaikan, Pak. Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Bapak Ibu bisa menjawab mungkin mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Keselamatan nih. Jadi keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Kira-kira untuk kesehatan ya, kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang dimaksud dengan suatu keyakinan Bapak Ibu. Jadi kita berusaha memunculkan nilai-nilai yang positif ini. Nilai-nilai keselamatan, kesehatan, kebajikan, kayak seorang lebih motivasi. Nah intinya kalau keyakinan itu kita arahnya ke memunculkan motivasi dari dalam diri. Jadi kesadaran siswa. Mohon maaf baterainya hampir habis. Kita teruskan agak cepat.